Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjasari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama di sini yaitu deskripsi singkat mengenai pemrograman Python. Jadi, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object oriented programming serta menggunakan sematik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan. Selanjutnya di sini untuk pembahasannya yang pertama di sini ada cara instalasi Visual Studio Code. Cara yang pertama di mana di sini itu kita mendownload terlebih dahulu Visual Studio Code melalui situs melalui link ini. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar di mana di sini ada download for Windows. Teman-teman silakan klik download for Windows ini. Setelah itu double klik pada file hasil download Visual Studio Code tadi atau klik kanan. Kemudian pilih Run Administration. Jika muncul peringatan Run Administration, silakan klik Yes. Kemudian pilih Accept the Agreement untuk menyetujui lisensi agreement seperti pada gambar. Kemudian klik Next. Setelah itu, untuk select destination location, kita bisa biarkan jika lokasi instalasi tidak mau kita rubah. Kemudian klik Next. Setelah itu, klik Next lagi jika teman-teman tidak akan merubah start menu folder. Selanjutnya, di bagian select additional tasks, centang semua seperti pada gambar. Kemudian klik Next lagi. Lalu klik install untuk teman-teman memulai proses instalasi. Selanjutnya, tunggu sampai proses instalasi selesai. Kemudian setelah proses instalasi selesai, klik finish. Maka proses instalasi Visual Studio Code teman-teman telah berhasil. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu langkah-langkah pemrograman Python menggunakan Visual Studio Code. Di mana langkah pertama di sini yaitu teman-teman silakan buka Visual Studio Code teman-teman, kemudian klik menu extension. Di mana pada menu extension nanti teman-teman bisa ketik Python di kolom pencarian seperti pada gambar. Kemudian akan muncul tampilan banyak sekali extension di situ, yaitu ada Python for banyak sekali. Tetapi di sini kita memilih Python yaitu dengan Python by Microsoft. Kemudian klik tombol install hingga kemudian tunggu sebentar hingga proses instalasi selesai. Setelah itu, setelah proses instalasi selesai, teman-teman akan mendapatkan overview yang menjelaskan beberapa fitur kunci dari plugin tersebut. Di mana setelah itu teman-teman pilih untuk membuat file baru. Silakan teman-teman memilih file pada toolbar lalu memilih tombol new file seperti pada gambar. Setelah itu teman-teman mengklik new file, maka akan tampil text editor dengan tulisan sebagai berikut seperti pada gambar. Kemudian langkah ke-8 yaitu kemudian klik tulisan di mana di sini yaitu select a language, di mana situ kita akan dihadapkan dengan pilihan bahasa pemrograman, di mana di sini teman-teman bisa memilih bahasa pemrograman Python. Kemudian jika sudah, silakan save program teman-teman terlebih dahulu dengan extension .py. Misalnya seperti yang saya lakukan di sini itu index.py. Kemudian pembahasan ketiga yaitu tentang tip data dalam pemrograman Python. Yang pertama di sini itu ada tip data string, di mana digunakan untuk menyatakan kalimat bisa berupa huruf, angka yang diapit tanda petik 2 ataupun petik 1.
Yang kedua, type data number, di mana digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk numerik seperti integer, long, float, dan bilangan kompleks. Yang ketiga, type data boolean, di mana untuk menyimpan data yang mempunyai nilai true atau false. Yang keempat, type data types, di mana ciri dari type data types adalah memiliki tanda kurung buka ataupun kurung tutup. Yang kelima, type data list, di mana ciri dari data ini yaitu memiliki tanda kurung siku. Yang keenam, type data dictionary, yaitu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Yang ketujuh, type data kompleks, di mana type data yang menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Yang kedelapan, type data float, di mana type data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Selanjutnya yang keempat di sini yaitu cara pembuatan source code Python menggunakan Visual Studio Code. Di mana yang pertama di sini yaitu untuk pembuatan source code Python, pertama teman-teman silakan buka command prompt atau disebut dengan CMD dan ketik perintah berikut seperti pada gambar. Yang kedua di sini yaitu di mana kita membuka CMD agar membuka kode Visual Code dengan direktori hello. Nah, setelah tadi dibuat yaitu maka di sini akan tampil hello. Nah, dan kemudian teman-teman dapat menambahkan file baru dengan ekstensi .py untuk menulis program Python. Seperti di sini itu hello.py. Dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, setelah membuat file baru, kemudian teman-teman buka file tersebut dan buatlah program Hello World seperti yang saya contohkan di sini. Dan apabila kode Python yang kita tulis sudah berwarna dan fitur-fitur yang ditawarkan, maka Python ekstensi juga telah berfungsi. Yang terakhir, di mana di sini yaitu setelah kita menulis program kode program Hello World tadi, yaitu di mana di sini itu print hello world, maka kita akan coba jalankan. Perhatikan pada bagian terminal, jika sudah ada tulisan hello world seperti yang ada pada gambar, maka program yang kalian buat sudah berhasil dijalankan melalui Visual Studio Code. Selanjutnya di sini itu type data dalam pemrograman Python. Yang pertama type data string, dapat kita lihat di sini yaitu selamat. Berarti print X. Yang kedua type data number, integer 100, print in 1. Type data boolean, saya orang Indonesia, true, berarti print apakah saya orang Indonesia, saya orang Indonesia. Berarti outputnya berarti nanti true. Type data type, di sini ada type 1, dapat kita lihat print type 1, maka outputnya nanti akan muncul isi dari type 1 ini. Yang kelima, type data list, di mana di sini ada list buah, pisang, nanas, melon, durian, print list buah, maka nanti akan keluar isi dari list buah. Yang keenam, type data dictionary, di mana di sini ada data dengan isinya ada nama Musani belajar bahasa Python. Print data, berarti outputnya nanti maka akan muncul isi dari data. Yang ketujuh, type data kompleks, di sini ada A dengan 5J, B 10J, C A ditambah B, print A tambah B sama dengan C. Seperti itu. 8, type data float, di mana bilangan dengan isinya itu 10,9 print bilangan. Berarti outputnya nanti itu isi dari bilangan. Nah, kesimpulan, dapat diambil kesimpulan bahwa Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate, ditambah lagi. Python juga memiliki banyak fasilitas mendukung. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemrograman Python menggunakan Visual Code. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.